Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusuf. Dan hari ini kita akan unboxing drone yang mirip banget sama DJI Mavic Pro, yaitu Etchin E58. Selain bentuknya mirip ya, tapi bentuknya lebih kecil dan juga lebih hitam. Nanti kita akan bandingkan sedikit dengan yang aslinya DJI Mavic Pro. BTW, drone ini cukup murah karena mungkin harganya cuma 1/10 daripada DJI Mavic Pro. Tentu fiturnya banyak juga yang di-cut tidak seperti DJI Mavic Pro. Dan sebelum kita unboxing, silahkan support gue dengan tekan tombol subscribe dan lonceng ditekan agar apabila gue keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Dan pertama-tama kita akan unboxing dan kita mau lihat kita dapat apa aja di dalam box Etchin E58 ini. Ya. BTW gue juga nggak tahu kenapa orang Indonesia banyak bilang Etchin itu adalah drone micin ya. Oke, di sini ada terpisah ya. Di sini ada apa? Ada manual booknya. Ya kan bisa lihat. Ini berbahasa Inggris. Ya ada bahasa Spanyol juga kelihatannya. Ada bahasa Jepang juga. Cuman sayangnya nggak ada bahasa Indonesia, cuman kalau kalian bisa ngerti bahasa Inggris, harusnya buku ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, BTW kita langsung ke drone-nya. Drone-nya dipastikan seperti ini. Dan kita mau lihat. Nah, ini adalah remote-nya. Remote-nya juga jujur ya, secara body juga mirip banget sama Mavic Pro. Dan cuman ini warnanya lebih hitam aja. Kalau Mavic Pro warnanya lebih abu-abu dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah ini nih, drone-nya nih. Kita lihat nih drone-nya bener-bener ringan banget ya dan mini banget. Kalian bisa bandingkan dengan tangan gua nih. Masih lebih gedean tangan gua daripada drone ini. Dan ini drone-nya udah ada kameranya ya. Kameranya kata kamera HD dan gua mau bandingin dengan handphone gua juga nih. Ini handphone gua Samsung Note 10. Ini bandingin dengan drone Etchin E58. Secara tinggi ya, masih tinggian Samsung Note 10 dan secara lebar juga sama. Lebarnya masih lebaran Samsung Note 10. Jadi drone ini bener-bener sangat mini banget. Dan gue pengen coba bandingin dulu sama drone aslinya nih ya. Nah, ini kakeknya nih ya, abangnya di sini nih, kalian bisa lihat tuh. Ini segede gimana, ini sekecil apa. Jadi bener-bener mirip cara warnanya, dia punya segala macamnya. Cuman versi ini versi mininya ya. Dan ini hebatnya, drone sekecil ini masih bisa dilipat. Ya, kita mau coba unfold dulu seperti ini. Dan ini bukanya bukan ke bawah. Kalau Mavic Pro di bawah, tapi dia ke samping. Nah, ya. Kita bandingkan dengan yang aslinya. Ini ke samping sama, tapi ini ke bawah nih ya. Angkut. Nah, ini ke bawah. Kalau tadi dia ke nyamping ya. Nah, kita ke sini. Spread nyamping. Jadi drone yang kecil gini kalau dibuka pun masih tidak terlalu gede. BTW ini sebenarnya gue nggak terlalu mengajukan kalian terbang jauh. Kenapa? Karena bodinya sangat ringan. Dan gue nggak tahu ini drone-nya udah punya GPS atau belum. Nanti kita akan coba terbang pas kita test fly ya. Dan kita bisa lihat juga ya warnanya nih. Ini adalah, ini karena drone-nya ada stikernya. Ini adalah drone warna aslinya ya. Kalian bisa ngeliat abu-abunya, ini yang abu-abunya lebih tua. Sedangkan ini abu-abunya lebih muda. Tapi overall emas-emasnya masih dapat, jadi kalian bisa lihat elegannya ini masih dapat ya. Oke. Dan di atas ini kalau di Mavic Pro ini buat copot baterai, tapi ini cuman seperti desainnya doang ya. Cokannya doang, dicok nih seperti ini, juga garis-garis, cuman copot baterai bukan di sini. Tapi nyopot baterainya ada di belakang, di pantatnya. Jadi ini cuman buat body niru doang, tapi aslinya kalian harus colokinnya di belakang. Unik ya. Dan di sini kita juga dapat apa nih? Dapat propeller guard. Ya, apabila kalian terbang, misalkan seperti sekarang terbang di airpetra seperti ruangan terbuka gini, mungkin ada orang lain yang mungkin kalian takut kena sama orang, jadi amannya pakai propeller guard. Atau kalian mungkin ngerasa gue pengen terbangin di rumah, ya, boleh-boleh aja drone ini karena cukup tergolong kecil, kalian bisa terbangin di rumah juga dan menggunakan propeller guard. Dan ada perlengkapan lain, kita juga dapat ekstra propeller, mungkin kalau dia takut kalian nabrak, jadi mungkin propellernya rusak atau pecah, dia dapat serepnya langsung 2 pasang ya, sepasang 2 biji. Dan di sini kita udah dapat chargernya itu coloknya ya di sebelah sini nih. Ini menggunakan kabel USB biasa. Jadi kalau misalkan charger ini hilang, kalian juga nggak perlu takut karena
Keadaan seperti ini seharusnya di rumah kalian ada, atau cari di Tokped atau Shopee pasti banyak banget yang jual seperti ini. BTW dia juga nggak dapet adaptornya, cuma dapat kabel USB, tapi saya rasa kalian pasti punya kabel adaptor yang tinggal kalian colokkan ke kabel USB ini dengan remote-nya. BTW drone ini harusnya bisa menggunakan handphone, bisa juga tidak menggunakan handphone. Artinya kalian cukup menggunakan remote dengan drone-nya saja. Apabila kalian misalkan cuma terbang-terbang dekat, atau kalian ingin mengambil foto, kalian bisa menggunakan kalian punya handphone. Dan tentu harusnya mendownload aplikasi. Saya di Samsung Note 10 ini di Android tentunya berarti downloadnya adalah Asian FPV yang warna biru ini. Nah seperti ini. Dan kalian tekan allow saja buat dia bisa akses kalian punya suara dan lain-lain. Nah nanti kita akan ajarkan di pas kita terbang bagaimana mengkonekkan kita punya aplikasi, kita punya remote, dan kita punya drone. Dan langsung aja kita terbang. Let's go. Dan sebelum kalian menerbangkan drone ini, untuk remote ini kalian harus butuh beli baterai yang AA ya, yang gede itu 3 biji ya. Jadi harus modal sendiri lagi selain itu. Dan cara nerbangin drone ini sangat-sangat gampang. Setelah kalian colokkan baterainya dan kalian cas, habis itu kan tekan tombol on off saja seperti ini, agak lamaan. Nah habis itu berubah menjadi warna ungu ya. Kalian bisa lihat lampunya kedip-kedip. Oke. Nah nanti bagaimana supaya lampu yang tidak kedip-kedip saya akan ajarkan. Ya di sini kita menyalakan remote-nya terlebih dahulu. Selanjutnya cukup digeser aja seperti ini. Jangan bunyi. Dan ada warna biru-biru di sebelah sini ya. Dan ini sekarang dia belum terkonek dengan kita punya drone-nya. Cara mengkonekkannya adalah stick kiri kita naikkan dan turunkan. Jangan bunyi pip sekali. Dan kalian bisa lihat lampunya sudah selesai berkedip dan lampu di sini juga selesai berkedip. Itu artinya mereka sekarang sudah terkoneksi. Oke. Nah, sampai di situ belum cukup, kalian masih belum bisa menerbangkan drone ini. Karena apa? Karena untuk cara men-start dia punya baling-baling atau propeller atau motornya dengan menekan tombol stick kiri ke kiri bawah, kiri bawah, dan stick kanan ke kanan bawah seperti ini. Lihat nggak? Dia langsung muter untuk motornya. Dan cara mematikannya sebenarnya sangat-sangat gampang. Tekan tombol ke bawah aja. Atau dia juga mati sendiri kalau kalian nggak terbangkan selama sekitar 10 detik. Dan kita akan mencoba menerbangkan dia. Wow, dan dia bisa nge-fly ke arah sana, jadi harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena drone ini tidak punya GPS ya. Artinya dia tidak bisa terbang jauh-jauh, hanya bisa terbang dalam jangkauan mata kalian saja. Dan bisa dilihat juga kamera di sini dia tidak punya gimbal, jadi kalian tidak bisa mengambil foto atau video secara stabil karena nggak punya gimbalnya. Dan juga karena dia nggak punya GPS, makanya dia suka nge-fly ke, misalkan sekarang nih nge-fly ke arah kanan gitu. Jadi sebenarnya drone seperti ini saya pribadi tidak menganjurkan kalian untuk terbang di luar ruangan, kecuali seperti saya hari ini tidak ada orang sama sekali di Air Petra sekarang. Kenapa? Karena sekarang baru jam 10 siang dan matahari sangat-sangat terik, jadi nggak ada anak-anak yang main di sini gitu. BTW dia terus nge-fly ke arah sana, jadi saya harus mengandalkan dia terlebih dahulu. Dan ini sangat-sangat cepat sekali dia punya ngontrol, dia punya drone-nya ya. Lihat gak tuh? Wah. Saya mau deketin dulu ke arah kamera karena ya. BTW ini drone agak sedikit bandel ya, agak sedikit bandel terbang ke sana ke sini karena dia memang nggak punya GPS. Tapi untuk suaranya bagi saya lumayan oke ya, nggak terlalu bising. Kadang-kadang ada drone yang sangat mengganggu orang sekitar karena suaranya terlalu bising. Dan memang kalian lihat nih dia terlalu nge-fly terus ya. Jadi untuk terbangan drone ini dengan harga sekitar 450.000 drone ini. Belum ada GPS-nya. Mungkin kalau ada GPS-nya, harga drone ini mungkin sekitar 1 jutaan gitu ya. Dan kita akan mencoba untuk menurunkan dia terlebih dahulu, karena dia juga tidak punya sensor di bawah, maka turunnya dia akan ngebanting begitu. Saya coba 1, 2, dan 3. Dan sekarang kita mau mencoba menggunakan kita punya handphone, dan dia ada trik, ada rahasia di sini, kita bisa congkel. Nah, ini buat taruh remote kita. Kita punya handphone ya, ditarik seperti ini. Dan ini menurut gue punya Samsung Note 10 cukup lebar sebenarnya ya. Dan kita bisa masukkan ke sebelah sini. Tadi gue udah cobain, udah masuk sih. Tapi agak pas banget ya, agak pas banget ya. Dan langsung kita mau konekin.
Oke, kita mau konekin. Kita jangan lupa download aplikasinya. Dan setelah itu sekarang kita mau ke WiFi ya. Kita mau ke area WiFi. Kita lihat WiFi-nya. Nah, di sini ada WiFi UFO bla bla bla, kalian tekan aja. Oke, dan dia sedang connecting. Nah, kalau nanti dia bilang nggak terkonek dengan internet, nggak apa-apa, karena tujuan kita memang bukan terkonek ke internet, tapi tujuan kita connect ke kita punya remote ya. Jadi misalkan internet may not be available, nggak apa-apa, keep WiFi connection. Dan kita langsung ke apps-nya di Echin FPV. Oke, kita tekan play sekarang. Seharusnya sekarang melihat tampilan di depan, lihat nggak ya? Coba saya lihat dulu. Nah, ya, gambarnya sudah kelihatan ya. Ya karena ini drone harga sekitar 450 ribuan, jangan berharap hasil kamera dia jelas ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita juga bakal capture hasil dari jepretan Echin E58 ini. BTW ini masih dalam suasana 17 Agustus, kan misalnya di depan sana masih ada bendera merah putih. Ya, cantik sekali, dan kita langsung aja terbang menggunakan remote dan kita punya handphone untuk menghasilkan dapatan beberapa jebretan ya. Dan kita langsung aja terbangin. Ya, kita akan fokus coba untuk menerbangkan memfoto merah putih ya. PTW ini karena dia gimbal yang nggak bisa naik turun, jadi jangan jauh-jauh dulu, karena ini drone suka lari sendiri guys. Saya nggak suruh dia jauh-jauh, nanti hilang, repot nih. Ya, jadi saya nggak bisa naikin turun gimbalnya. Jadi saya mau foto merah putih, saya harus agak naikkan sedikit ya. Wow, jangan nabrak saya guys. Ini drone agak susah dikendalikan ya, karena nggak punya GPS. Dan saya masih belum dapat merah putih, jadi butuh tinggi banget ya. Padahal sebenarnya cuma di depan doang. Jadi dia punya kamera kayak agak sedikit ke bawah gitu. BTW jangan terbang jauh-jauh, nanti saya nggak bisa takut lost ya, karena dia nggak punya GPS. Jadi saya coba deketin dulu deh. Ya jadi ya begitulah hasil dari tampilan foto dan video. Saya coba ngubah dulu kameranya ya. Kenapa? Karena kameranya dia sepertinya ngadepnya ke bawah banget. Saya turunin dulu ya. Karena dia nggak punya gimbal guys. Jadi cara naikin kameranya itu bener-bener manual banget nih. Begini. Nah tuh, lihat gak? Ya, cara nurunin kameranya itu dia pakai tangan begini. Sekarang harusnya agak mendingan ya, bisa nggak terlalu jauh, bisa kelihatan. Tapi merah putih masih belum kelihatan juga. Ya saya langsung foto aja sekali, dapat udah. Saya mau coba video juga. Jangan jauh-jauh, karena drone ini nggak punya GPS. Dan dia bandel guys, dia bandel nih. Mau maju-maju terus, padahal saya suruh dia mundur guys. Mundur kau, mundur sini. Nggak kelihatan guys. BTW guys, drone ini saya tidak menganjurkan kalian untuk menerbangkannya di luar ruangan karena dia tidak punya GPS. Jadi dia nge-fly kemana-mana. Dari ruangan tadi sebelah sana, saya ngejar drone-nya sampai ke lapangan basket. Dan bingung nuruninnya gimana karena di sini ada tiang-tiang juga, di sebelah sana ada tiang juga. Akhirnya saya paksa dia turun. Untungnya nggak nabrak apa-apa dan turunnya di rumput. Jadi ini drone sebenarnya masih aman, cuman drone seperti ini, karena tidak ada GPS, saya menganjurkannya kalian terbangnya di dalam ruangan saja. Dan saya lebih prefer sebenarnya, mendingan sekaligus yang nggak punya kamera,
Kenapa? Karena seperti yang saya bikin video sebelumnya sekitar drone Echin juga 200 ribuan, saya lebih prefer seperti itu. Mendingan nggak usah ada kamera, toh kamera hasilnya juga nggak begitu bagus karena di atas juga bakal goyang-goyang hasilnya. Jadi mendingan nggak usah beli kamera, bodinya lebih kecil, mendingan terbangin di rumah. Jadi saya berharap Echin nanti mungkin kalau saya ada kesempatan lain saya akan beli yang ada GPS-nya buat terbangin di luar supaya lebih stabil. Karena bagi saya hampir saja saya kehilangan drone ini dan untungnya nggak nabrak. Kalian bisa ngeliat di belakang saya nih ya. Tadi saya lari-lari di sini hampir nabrak ini tiang, hampir nabrak pohon itu ya, dan saya paksakan dia turun ya, karena tadi saya mau kontrol dia suruh mundur dari sana ke sini, suruh mundur, nggak mau mundur, dia malah ke sana terus. Untung aja ini drone selamat. Oke, kita akan balik ke tempat kita semula guys. Dan sekian video kita hari ini untuk unboxing dan review Echin E58 ini. BTW saya pribadi lebih suka Echin yang sebelumnya yang saya pernah review juga, yang warna hijau dan warna merah itu. Karena itu lebih kecil, walaupun tidak ada kameranya, tapi menurut saya lebih aman untuk terbangkan di rumah tentunya. Apabila memang kalian ingin terbangkan drone Echin E58 ini di luar ruangan, pastikan kalian seperti saya terbang di lapangan yang besar atau ruangan yang terbuka seperti ini. Jadi kalau mau nabrak atau kalian mengejar tidak terlalu susah. Ya, BTW jangan lupa main ke Instagram saya di cius.drone dan juga ke Yusuf Arifin. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan terakhir, apabila kalian tertarik untuk beli drone Echin E58 ini, saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Bye bye.